adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Kakak-kakak semua berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Senang sekali kita bertemu kembali di minggu yang baru. Dan kali ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Tetap bersuka cita ya. Adik-adik, seperti biasa sebelum beribadah, kita bersaat teduh terlebih dahulu. Kania juga mau ingatkan, ketika beribadah, adik-adik harus dalam keadaan duduk yang tertib dan memperhatikan dengan penuh perhatian. Sama seperti ketika adik-adik beribadah di gereja. Apakah kalian sudah siap beribadah? Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersaat teduh. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami berkat. Tuhan sudah boleh membangunkan kami pada pagi hari ini dengan selamat. Kami sudah boleh memperoleh kesehatan baru, kekuatan baru daripada Tuhan, dan kami boleh memulai segala aktivitas pada hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kembali kesempatan untuk berkumpul bersama, untuk beribadah kembali Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang mau memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai Tuhan. Dan kami mau berdoa biar dalam persekutuan kami, meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami dalam ibadah kami ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, berkatilah ibadah kami ke depan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu jumlah hidung dan mulutku, dua mata, telinga, tangan dan kakiku, tiga
Nah adik-adik, saatnya kita untuk membaca Mazmur. Mazmur yang akan kita bacakan dari Mazmur 108 ayat 1 sampai 5. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi ini Kau telah bangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Tuhan, sekarang kami ingin membaca dan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari kitab Yoel 2 ayat yang ke-28 sampai ke-29. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Adik-adik, cerita hari ini adalah lanjutan dari cerita minggu yang lalu. Nabi Yoel memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa belalang yang datang dan memakan habis semua tanaman adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosa bangsa Israel yang bersikap tidak setia kepada Tuhan. Jika bangsa Israel mau bertobat dan bersikap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa mereka dan memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka tidak hanya dengan berkat jasmani seperti makanan dan harta kekayaan, tetapi juga Tuhan akan memberikan roh-Nya, yaitu Roh Kudus, untuk menuntun umat Israel dalam hidup mereka dan membuat mereka dapat bernubuat dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus akan diberikan Tuhan kepada semua orang, bukan hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada anak kecil, taruna, dan bahkan juga kepada para hamba. Tuhan mengasihi semua orang sama kedudukannya di mata Tuhan. Karena itu, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada semua orang, sehingga semua orang dapat menjadi saksi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Adik-adik,
ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka untuk menyertai mereka, mengajar mereka, menghibur mereka, menuntun mereka, dan juga menegur mereka jika mereka berbuat salah. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian, yaitu pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus menyertai mereka dan membuat mereka dapat bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus juga diberikan Tuhan kepada semua orang percaya dimanapun berada sampai saat ini, termasuk diberikan kepada adik-adik dan kakak-kakak juga. Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus mendorong dan menolong kita untuk berbuat baik seperti menolong orang lain, mau berbagi, mau mengasihi, mau mengampuni. Roh Kudus juga mengingatkan kita jika kita berbuat dosa. Jika kita berbuat dosa seperti berbohong, bermusuhan, berantem, Roh Kudus akan mengingatkan kita di dalam hati bahwa itu tidak baik. Tuhan Yesus tidak senang kalau kita terus berbuat dosa, maka Roh Kudus akan sedih. Tapi kalau kita berbuat baik, Roh Kudus akan senang. Nah adik-adik, hari ini Nabi Yoel mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita dan menolong kita untuk berbuat baik sesuai firman Tuhan, sehingga kita memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, kita selalu berusaha membuat Roh Kudus senang dengan cara taat melakukan firman Tuhan, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, dan rajin berdoa. Selamat Hari Pentakosta ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Dengan sikap yang baik dan benar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari malam kami beristirahat, sampai kami boleh bangun kembali dengan sehat pada pagi hari ini. Dan juga kami boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan melalui kakak-kakak layan, walaupun masih secara online atau virtual. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Kau tahu wabah yang sedang kami hadapi di Indonesia saat ini, bahkan di seluruh dunia karena virus corona. Kami mohon, pulihkanlah ya Tuhan. Berkatilah para pemerintah, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran yang mendukung beliau, agar dapat mengatasi wabah ini dengan baik. Berikanlah beliau hikmat agar setiap keputusan yang diambil bijaksana untuk mengatasi wabah ini, agar dapat segera terselesaikan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang sedang berjuang untuk menyembuhkan pasien yang terkena virus corona ini. Kiranya Tuhan Yesus mau beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka, agar mereka tidak tertular oleh virus yang sedang mereka hadapi setiap harinya. Kami juga ingin berdoa untuk setiap pasien yang positif COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan kekuatan dan semangat agar mereka dapat menaikkan sistem imunitas di tubuhnya dan sembuh kembali. Tak lupa, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau menjamah dan angkat sakit penyakitnya agar dapat kembali sehat dan beraktivitas kembali. Dan juga untuk adik-adik yang sedang belajar di rumah dan juga ujian di rumah melalui online learning, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati agar semua aktivitas belajar mengajar dapat berjalan dengan baik walaupun dengan segala keterbatasannya. Dan adik-adik tetap dapat belajar dengan baik dan mendapatkan hasil atau nilai yang baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh gereja yang ada di dunia ini, terkhusus gereja GPIB Karis. Ya Tuhan, berkatilah agar hati kami bisa selalu dekat dan saling mendukung walaupun kami harus terpisah secara fisik karena pembatasan sosial ini. Semoga wabah ini boleh segera berakhir karena kami rindu untuk bersekutu, beribadah bersama dengan teman-teman kami di gereja. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan segala ucapan syukur kami ya Bapa. Kami mengucap syukur kami sudah boleh melakukan ibadah dari awal sampai saat ini Tuhan.
kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh dapat menjadi penolong dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kami juga mau berdoa biar Tuhan juga boleh terus tetap menjaga kami, memberikan kami kesehatan selalu dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kau memberkati kami, Kau memberkati seluruh keluarga kami Tuhan. Kau memberikan kami kesehatan dimanapun kami melangkah Tuhan, yang melindungi dan menjaga ya Bapa, sehingga kami boleh dihindari dari segala sakit penyakit menular apapun. Dan biarlah Tuhan, kami mau menyerahkan segala aktivitas kami, segala kegiatan kami dalam jam-jam ke depan, biar Tuhan juga yang memberkati, dan biarlah itu boleh dapat juga menjadi berkat dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan inilah kami ya Bapa, kami mau mengakhiri akan ibadah kami. Kami ucap syukur buat segala sesuatunya yang boleh terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa